atau karakteristik seorang muslim yang dikatakan sebagai salafi. Siapakah mereka? Orang yang kemudian bisa dinisbatkan kepada salafi, dinisbatkan kepada para salafus salih. Siapa mereka yang kemudian bisa dikatakan sebagai pengikut para salafus salih? Mungkin di bulan yang lalu sudah dibahas oleh Al-Ustaz Dafi hafizahullah. Maka kita melanjutkan. Di sini penulis rahimahullah taala mengatakan yang kedelapan, tidak fanatik melainkan kepada firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berkata atau berbicara dari hawa nafsunya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah salafiyun, yaitu mereka orang-orang yang tidak meletakkan fanatik, tidak taklid secara totalitas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Beliau mengatakan ahlu sunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah. Ahlu sunnati wal jamaah tidak akan pernah menolak ucapan atau tidak akan pernah menolak firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pula membantah sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya karena pendapat satu dua orang, bahkan andaikan itu adalah para ulama. Baik, sekali lagi bahwa para salafiyun adalah mereka yang tidak pernah menolak satupun firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu pendapat ulama pun, meski itu ulama yang masyhur dengan kealimannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah tidak mengedepankan perkataan seorang pun atas firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai pengamalan dari firman Allah taala, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah sebutkan ini di dalam surah Al-Hujurat. Kata para ulama, surah Al-Hujurat termasuk surat yang paling banyak menjelaskan tentang adab dan akhlak. Termasuk surah yang paling lengkap menjelaskan tentang akhlak dan adab. Sebab di dalam surah Al-Hujurat Allah menjelaskan bagaimana adab dan akhlak kepada Allah, bagaimana adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab kepada saudara sesama kaum muslimin, bahkan adab ketika bertemu dengan orang-orang fasik ketika mereka memberikan kabar berita kepada kita. Intinya surah Al-Hujurat adalah surah yang dipenuhi dengan apa? Pengajaran tentang akhlak dan adab. Baik itu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada manusia. Juga termasuk surah yang paling bagus untuk dikaji tafsirnya adalah suratul Al-Hujurat. Allah mengawali surah Al-Hujurat yang penuh dengan adab dan akhlak itu dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kalian mengedepankan siapapun, jangan kalian mendahului siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan kalian mendahului siapapun sebelum Allah dan Rasulnya. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini bertemakan antara fanatik dan ittiba. Kita hidup di masa sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada'a faquba lil ghuraba. Islam datang dengan kondisi asing dan akan kembali asing kelak sebagaimana awal mula dia datang. Faquba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang diasingkan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di masa ketika kebenaran tidak lagi diukur dengan firman Allah, tidak pula dengan sabda Rasulnya. Kita hidup di masa ketika masing-masing orang membanggakan dan fanatik buta terhadap kelompoknya. Sehingga apa yang ada pada kelompok kami seluruhnya adalah kebenaran, apa yang ada di luarnya seluruhnya adalah kebatilan. Kita hidup di mana semua lisan orang-orang juhal, orang-orang jahil, orang-orang yang tidak kita ketahui keilmuannya, mengeluarkan pendapat-pendapat di dalam urusan agama. Masing-masing sanggup berbicara, ini halal, ini haram, ini demikian, itu demikian. Sehingga kemudian pertikaian, perselisihan di antara kaum muslimin menjadi sangat apa? Sangat nampak dan naik di permukaan. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak tahu bahkan mana yang fanatik, mana yang ittiba', mana yang sebenarnya fanatik yang tercela, mana yang sebenarnya adalah ittiba', mengikuti sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hari ini orang yang mengatakan bahwa dirinya ittiba' kepada Rasul itu dianggap aneh dan tercela, sedangkan mereka yang fanatik kepada ulama-ulama tertentu dengan bangganya mereka mengatakan, aku pengikut Imam Fulan, aku pengikut Imam Allan. Dengan bangganya mereka mengatakan, aku pengikut Imam Fulan, Imam Allan. Sebaliknya mereka yang menggaungkan, mereka yang kemudian mengatakan bahwa kami mengikuti sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, mereka dicela, mereka dibagi. Maka ayyuhal ikhwan azani Allah wa iyyakum, perlu kita mengetahui apa hukum dan bagaimana tercelanya apa? Ta'assub, atau yang disebut pula dengan at-taqlid al-a'ma, fanatik buta. Berjemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal ini perlu kita bahas? Sebab fanatik buta ini, si fanatisme ini bukan hanya terjadi di luar barisan ahlu sunnah, bukan hanya terjadi di firqah-firqah di luar salafiyin, bahkan juga terjadi di dalam tubuh salafiyin, sehingga kemudian tanpa sadar, tanpa sengaja mereka membuat firqah-firqah di dalam tubuh salafiyin yang kemudian bernamakan apa? Kelompok tertentu, bernamakan ustadz tertentu, bernamakan yakni nama-nama orang tertentu dan seterusnya. Padahal ini sama sekali para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tidak diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Jikalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat sepeninggal Rasul alaihi salatu wassalam, di sana ada para sahabat yang kemudian masyhur dengan keilmuannya. Ambillah contoh ibadullah. 3 orang Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, yang ketiga-tiganya menjadi guru dari para tabi'in, yang menjadi rujukan dari para tabi'in. 3 Abdullah ini, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Mereka para ulama, mereka orang-orang yang mencapai keilmuan yang tidak pernah dicapai oleh orang-orang di masa sekarang.
Merekalah yang menyaksikan bagaimana ayat itu turun di tengah-tengah mereka. Dan mereka yang paling paham tentang bagaimana maksud daripada ayat tersebut. Hadis didengarkan langsung oleh telinga-telinga mereka. Dan mereka yang paling paham dengan maksud hadis yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun tidak pernah kemudian di tengah-tengah para sahabat, murid-murid mereka yang kemudian mengatakan, saya adalah pengikut Ibnu Mas'ud, sedangkan engkau Ibnu Abbas. Atau yang satu mengatakan, aku pengikut Ibnu Abbas, sedangkan engkau Ibnu Umar. Tidak ada kita dengar ucapan yang demikian. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ta'assub? Maka kita baca, dan banyak ya tulisan seperti tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjelaskan tentang bagaimana tercelanya ta'assub, dan masih banyak ulama yang lain membahas hal ini. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? At-ta'assub huwa tabanni أو الأخذ برأي أو فكر أو معتقد أو توجه بحكم مسبق دون دراسة متأنية ومناقشة لما سواه. Yang disebut dengan ta'assub adalah ketika mengambil satu pendapat, satu pemikiran, satu keyakinan bihukmin musbaq, dengan alasan, atau bihukmin musbiqin, dengan alasan ini yang sudah mendahului kita. Ini yang ditinggalkan oleh orang-orang sebelum kita. Duna dirasatin muta'anniyatin, tanpa mempelajari hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Wa munaqashatin lima siwa, tidak pula membahas pendapat yang di luar itu. Mutaba'atan li jama'atin aw syaikhin aw alimin, disebabkan sekedar mengikuti kelompok tertentu, guru tertentu, ulama tertentu, ma'al muwalah wal mu'adah, bersamaan dengan adanya loyalitas dan permusuhan. Loyal dengan yang sesama, bermusuhan dengan yang berbeda. Wa taqyimul akharin bimuqtadahu, dan menilai orang lain dengan konsekuensi pendapat yang dia ambil. Sehingga dia menilai orang lain itu dengan pendapat yang dia ambil. Fabihi takunul mahabbah wal munasarah. Dengan hal itu kemudian mereka saling mencintai dan saling menolong. Wa alaihi yakunul kurhu wal mu'adah, atau sebaliknya, dengan pendapat itu pula, dengan keyakinan itu pula, mereka saling membenci dan saling bermusuhan. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya yakni ta'assub itu tidak kemudian tidak disebut ta'assub, tidak disebut dengan taklid, tidak disebut dengan fanatik, kecuali ketika dibangun di atas tiga hal. Yang pertama, ayyuhal ikhwa azani Allah wa iyyakum, adalah ketika mengambil pendapat seseorang mentah-mentah tanpa kita pelajari dengan seksama kebenarannya, atau kemudian kita timbang dengan pendapat yang lain. Ini patokan yang pertama. Patokan yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika yakni alasan dia, dalil dia yang menjadi landasan dia. Yang menjadi landasan dia mengambil pendapat itu hanyalah sekedar karena sosok orang yang telah mendahuluinya. Dia mengambil pendapat itu. Kenapa? Ya karena itu qaul Syafi'i. Kenapa diambil pendapat itu? Ya karena itu qaul Ahmad. Kenapa diambil pendapat itu? Karena itu qaul Malik, dan seterusnya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga, tidaklah ta'assub disebut ta'assub kecuali ketika seorang membangun di dalam, ketika dia mengambil pendapat seseorang tanpa dia timbang, tanpa dia pelajari dengan teliti, tanpa dia timbang dengan pendapat lain. Kemudian yang kedua, dia ikuti pendapat ini hanya karena sosok orang yang telah mendahuluinya, orang yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah dia bangun loyalitas dan kebencian di atas hal tersebut. Dia loyal hanya kepada orang-orang yang kemudian yang sependapat dengan dia,
sedangkan yang tidak sependapat dengan dia membencinya dan meletakkan permusuhan di antara mereka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan dhammut ta'assubi fil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat atau sikap yang namanya ta'assub tadi atau taklid buta. Maka disebut dengan taklid buta ketika seorang mengikuti atau mengambil pendapat seseorang, orang yang lain, orang yang mendahuluinya, orang yang sebelumnya tanpa dia teliti, tanpa dia pelajari. Adapun misalnya konsekuensi dari 3 hal tadi, andaikan dia ambil pendapat orang yang sebelumnya, kemudian dia timbang dengan dalil, dia periksa, dia pelajari, kenapa ulama ini mengambil pendapat ini. Lalu kemudian setelah dia pelajari, kemudian dia yakin hatinya untuk mengambil pendapat ini, maka tidak disebut dengan ta'assub. Atau kemudian dia timbang dengan pendapat yang lain. Lalu andaikan dia dapati ternyata pendapat yang lain itu yang lebih benar, maka dia tidak ragu, tidak malu-malu, tidak kemudian takut untuk mengambil pendapat yang lain, meninggalkan pendapat meskipun itu dari kelompoknya atau dari madhabnya. Maka yang semacam ini tidak disebut dengan ta'assub. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara celaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang ta'assub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tidaklah kami utus dari sebelum engkau wahai Muhammad di satu daerah pun dari utusan Allah Subhanahu wa taala, dari seorang nabi ataupun seorang rasul, kecuali orang-orang yang sombong di antara mereka akan mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati bapak-bapak kami melakukan ini, sepakat untuk melakukan ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami hanya mengikuti apa yang sudah ditinggalkan, apa yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak kami. Ketika dijelaskan kepada mereka tentang kebenaran untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk meninggalkan kesyirikan, untuk meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, untuk meninggalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka hanya mengatakan bahwa ya alasannya ini yang dilakukan oleh bapak-bapak kami, ini yang ditinggalkan, diwariskan oleh para orang-orang tua kami, dan kami mengikuti apa yang mereka wariskan. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Allah berfirman, Rasul yang Allah utus kepada mereka itu pun menjawab, membantah ucapan orang-orang kafir ini. Awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Bukankah aku membawa di tengah-tengah kalian satu ajaran yang lebih baik, yang lebih lurus dibandingkan apa yang kalian dapati daripada bapak-bapak kalian? Bukankah yang aku bawakan kepada kalian adalah kebenaran yang datang dari Allah, lebih baik dibandingkan apa yang sudah diwariskan oleh bapak-bapak kalian, ajaran-ajaran yang sudah diwariskan, amalan-amalan yang diajarkan oleh orang-orang tua kalian? Bukankah ini yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulnya lebih baik daripada apa yang kalian dapatkan dari bapak-bapak kalian? Maka apa kata mereka? Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Jawaban terakhir mereka apa? Sesungguhnya kami dengan apa yang engkau bawa pada kerasulanmu, dengan apa yang engkau diutus dengannya, bihi kafirun, dengannya kami mengingkari. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para mufassirin, hadhil ayah nazalat 'anil musyrikin.
Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin. Annahum i'tadharu 'an ittiba'il haqq bi annahum wajadu aba'ahum 'ala tariqatin wa hum 'alaiha muhtadun. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin yang mana mereka itu tidak mau untuk mengikuti kebenaran, menolak mengikuti kebenaran dengan alasan sebab mereka mendapati warisan orang-orang tua mereka ya di atas amal tersebut, di atas perilaku tersebut. Wahum 'alaiha muhtadun, dan mereka mengikuti perilaku tersebut. Mereka mengikuti contoh tersebut. Summa akhbara anna hadzal mani'a ajaba bihi a'da'ur rusul fi kulli zamanin wa makanin. Summa akhbara, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna hadzal mani'a, bahwa penghalang hidayah yang satu ini, adalah jawaban yang sudah menjadi template. Apa template itu? Yang sudah menjadi jawaban klasik dari semua orang yang mengingkari utusan-utusan Allah di setiap waktu dan di setiap tempat. Kita bisa dapati siapapun orang yang kemudian menggandrungi satu amaliyah yang tidak diajarkan sama sekali oleh Allah, tidak pula oleh Rasulnya, maka jawaban mereka selalu sama, alasan mereka selalu sama. Mereka hanya mengatakan, ya beginilah yang diajarkan oleh orang tua kami. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para ulama mengatakan min mawani'il hidayah at-ta'assub. Di antara penghalang yang bisa menggagalkan seorang meraih hidayah Allah, di antara perkara yang menjadikan seseorang tidak berhasil mendapatkan hidayah dari Allah adalah ta'assub. Bukankah itu yang terjadi pada Abu Jahal? Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sombong, bukan hanya merasa lebih baik daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ketika beliau ditanya, kenapa beliau tidak beriman kepada Rasul, padahal orang-orang tahu bahwa Abu Jahal ini pasti tahu bahwa kebenaran ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dengan anehnya Abu Jahal mengatakan, sesungguhnya kaumku dan kaum Abdul Muttalib itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kadangkala kami yang menang, kadangkala kami kalah di dalam kebaikan. Sampai kemudian ketika level kami sama, tiba-tiba satu orang dari Bani Abdul Muttalib mengatakan, akulah seorang nabi. Maka dengan apa kaumku bisa menang daripada kaum Abdul Muttalib? Subhanallah. Hanya dengan alasan itu, perlombaan antara dua kabilah, ta'assub kabilah, menghalangi seorang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Hingga pada akhir hayatnya kemudian wafat di atas kekufuran. Bukankah itu pula yang terjadi pada Abu Talib, paman Rasul, yang membela Rasul di dalam dakwahnya, namun wafat di atas kekufuran. Ketika Rasul mengatakan, ya ammi, qul kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah. Wahai pamanku, katakan satu kalimat ini, la ilaha illallah, yang dengan satu kalimat ini aku akan bela engkau di hadapan Allah. Sebab kalau tidak ucapkan itu, orang yang mati di atas kekufuran tidak bisa dibela oleh siapapun di hadapan Allah. Tidak bisa. Hatta Rasul tidak bisa membela di hadapan Allah atas orang-orang apa? Kafir, tidak bisa. Maka Rasul minta, katakan satu kalimat, la ilaha illallah, yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah. Maka lagi-lagi di sebelahnya ada Abu Jahal. Maka ini hati-hati dengan teman yang apa? Yang buruk. Teman yang buruk ini ya bisa jadi menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Kalaupun dia tidak menghalangi kita untuk melakukan kebaikan, setidaknya dia tidak akan mengajak kita kepada kebaikan. Abu Jahal mengatakan, ketika Abu Talib dirayu oleh Rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal mengatakan, "A'anta
Yani atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci? Apakah engkau tidak lagi suka? Apakah engkau mau menyelisihi agama bapakmu Abdul Muttalib? Sampai akhirnya berulang-ulang terjadi demikian. Diajak oleh Rasul, dirayu kembali oleh Rasul, namun dibantah, dihasut oleh siapa? Abu Jahal. Famata ala dini Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi wafat di atas agama Abu Talib wafat di atas agama bapaknya Abdul Muttalib, itu di atas apa? Kekufuran. Lihat para jemaah yang dimuliakan Allah, ta'assub menghalangi seorang daripada apa? Hidayah. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun at-taqlid, mengikuti orang-orang yang sebelumnya dengan alasan mengikuti bapak-bapak itu, apa hukumnya? Secara hukumnya adalah taqlid bi hukmin musbiqin fil kufri kufrun. Maka mengikuti hukum yang sebelumnya, kalau itu adalah kekufuran, maka dia pun jatuh kepada kekufuran. Wat taqlid fima dunal kufri ma'siyatun, dan mengikuti hal-hal yang buruk tapi tidak sampai kepada kekufuran atau kesyirikan, maka itu adalah apa? Kemaksiatan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk taqlid, untuk taqlidul a'ma, untuk fanatik buta. Maka ahlu sunnati wal jamaah datang dengan kaidah yang jelas bahwa laisa ahadun min ibadillah ahaqqa bil ittiba' minan nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun dari hamba Allah, dari manusia, yang lebih berhak untuk diikuti secara totalitas, melainkan itu adalah Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini berlaku di dalam urusan agama. Bahkan ini berlaku juga di dalam apa? Urusan agama, di dalam mengambil pendapat beragama. Kita tahu bahwa di dalam beragama ini, khususnya masalah-masalah fiqhiyah, ada madhab. Ada madhab. Maka apa hukum mengikuti madhab? Para ulama mengatakan hukum mengikuti madhab. Madhab adalah wasilah untuk memahami dalil-dalil yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hukum yang keluar daripada dalil-dalil tersebut. Sehingga hukum mengikuti madhab tidaklah haram, namun tidak pula wajib. Mengikuti madhab adalah suatu kebolehan. Andaikan seorang mengikuti madhab tertentu sekalipun, maka wallahi tallahi billah, tidak ada keharusan bagi dirinya untuk mengikuti keseluruhan dari pendapat madhab yang dia ikuti. Sama sekali tidak ada keharusan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita untuk mengikuti siapapun dari hambanya, kecuali itu adalah Rasul. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan kalau kalian memang cinta kepada Allah. Siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau katakan wahai Muhammad, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Bukan ikuti imam fulan, imam allan. Adapun mereka adalah para pewaris Nabi yang kemudian kita mengambil ilmu dari apa? Dari kemudian wasilah dari jalur mereka. Namun para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qaulu ahadin ghairi rasul la yustadallu bih bal yustadallu alaih. Ini kaidah disebutkan oleh para ulama. Semua ucapan selain ucapan Rasul bukan dijadikan dalil, tapi justru butuh daripada
dalil. Tidak dijadikan dalil. Tidak dijadikan hujjah. Ucapan selain Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan kemudian ucapan-ucapan itulah yang butuh dilandasi dengan dalil. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di sini disebutkan wa min suwaril asabiyah aidan at-ta'assubud dini. Di antara bentuk asabiyah, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok di dalam agama adalah at-ta'assubud dini. Ya, fanatisme di dalam beragama. Wa minhu al-madhhabiyah al-madhmumah. Di antaranya adalah ta'assub madhab yang tercela. Mengikuti madhab itu hukumnya boleh, tapi secara prakteknya itulah yang menentukan hukumnya pula. Kalau kemudian mengikuti madhab tertentu untuk mengambil aslun, untuk mengambil pondasi, untuk mengambil metode bagaimana madhab ini mengambil suatu hukum, melahirkan suatu hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka ini hukumnya boleh. Sebab itu wasilah. Memang kita tidak bisa memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam kecuali dengan perantara pendapat-pendapat para ulama. Bahkan para ulama mengatakan la yajuzu ityanu qaulin tsalits. Tidak boleh mendatangkan pendapat yang ketiga dari pendapat para ulama. Apa maknanya? Maknanya idza ikhtalafa al-ulama. Maksudnya berjamaah dilakukan oleh Allah. Para ulama mengatakan, idza ikhtalafa al-ulama'u ala iddati aqwalin fahuwa ittifaquhum ala ikhtilafihim. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau para ulama berbeda pendapat dalam satu masalah. Misal berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Maka artinya ini kesepakatan para ulama bahwa mereka akan berselisih. Jadi sepakat para ulama bahwa mereka berbeda pendapat. Di atas 3 pendapat itu, maka tidak boleh bagi kita mendatangkan pendapat yang keempat. Nggak boleh. Apa artinya? Artinya kita memang mewarisi ilmu itu daripada jalurnya mereka. Tapi sekali lagi para jemaah dimuliakan Allah, kalaulah mengikuti madhab, artinya atau kalaulah bermadhab, kemudian artinya kita mengikuti semua pendapat yang ada pada madhab tersebut, tanpa menimbang apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah, ataukah menyelisihinya, tidak pandang bulu kemudian kita menutup mata daripada pendapat-pendapat yang lain yang bisa saja lebih kuat, lalu kemudian serta-merta kemudian kita mengikuti apapun yang dikatakan mazhab ini kita ikuti, maka ini yang disebut asabiyah, ini yang disebut dengan ta'assub, ini yang disebut dengan at-taqlidul a'ma, fanatik buta, ini yang disebut dengan ta'assub yang dicela, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini ada orang-orang yang mengatakan wajib bermadhab, tidak boleh keluar daripada pendapat madhab, maka orang yang semacam ini ada 2 kemungkinan. Imma dia orang yang berdusta, imma dia orang yang jahil, tidak tahu hakikat daripada bermadhab. Kenapa berdusta? Sebab dirinya sendiri mungkin dia tahu bahwa dirinya sendiri hakikatnya tidak mungkin sanggup, tidak mungkin bisa mengikuti satu madhab saja. Mustahil. Tidak mungkin bisa berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bermadhab dengan madhab Syafi'i. Sebenarnya, kalaulah kita bermadhab dengan madhab Syafi'i, artinya pendapat siapa yang kita ambil? Syafi'i. Tapi kenyataannya di dalam madhab Syafi'i, kalau ada berbenturan
pendapat An-Nawawi dengan pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Imam An-Nawawi bertabrakan dengan pendapat Asy-Syafi'i, pendapat siapa yang diambil? Pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi bukan qaulnya Syafi'i yang diambil. Andaikan qaul Ar-Rafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i berseberangan dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Pendapat siapa yang diambil dalam mazhab Syafi'i? Pendapatnya Al-Imam Ar-Rafi'i, bukan pendapat Al-Imam Syafi'i. Dari sini apa yang kita pelajari? Apa yang bisa kita pahami? Bahwa hatta mereka para ulama sekaliber mereka yang kemudian dikatakan sebagai apa? Ulama top dalam mazhab Syafi'i. Bahkan mereka berpendapat berseberangan dengan muassisnya. Dengan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Artinya hatta Imam Syafi'i tidak pernah kemudian menyuruh siapapun untuk taklid terhadap dirinya. Andaikan kemudian di dalam bermadhab sekalipun tidak boleh menyelisihi, tidak boleh berseberangan dengan pendapat ulama yang menjadi rujukan utamanya, tidak mungkin Al-Imam Nawawi menyelisihi Al-Imam Syafi'i di dalam banyak pendapat. Tidak mungkin Al-Imam Rafi'i menyelisihi Al-Imam Syafi'i di dalam banyak pendapat. Tidak mungkin Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berbeda dengan Al-Imam Nawawi di dalam banyak pendapat. Tidak mungkin Ibnu Hajar Al-Haythami atau Al-Haythami rahimahumullah berbeda dengan ulama Syafi'i dalam banyak pendapat. Tidak mungkin. Kalau mereka memahami madhab itu harus apa? Mengikuti secara total. Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menyelisih Imam Syafi'i. Tapi kenyataannya mereka menyelisih pendapatnya siapa? Al-Imam Syafi'i. Tercela bagi mereka? La abadan. Apakah tercela bagi Imam Nawawi kemudian berseberangan pendapatnya dengan Imam Syafi'i? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena begitulah mereka bermadhab. Artinya bermadhab kemudian tidak wajib mengikuti madhab itu secara totalitas. Bahkan hari ini orang yang kemudian bermadhab mengakui mereka bermadhab dengan madhab Syafi'i. Apakah dalam segala prakteknya mereka mengikuti madhab Syafi'i? La, tidak. Menjaharkan zikir setelah salat itu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Hambali para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun mazhab Syafi'i boleh menjaharkan kalau niatnya mengajarkan. Tapi ini 40 tahun ngimamin, 40 tahun menjahar. Ngajari siapa? Makmumnya juga sudah hafal. Maka mereka yang menjahar hari ini menjahar zikir, ingat ya, yang dibahas jaharnya, bukan di unsur-unsur kebid'ahan dalam zikirnya. Kalau menjahar zikir setelah sholat, ada yang melakukannya. Fadhal, itu pendapat madhab Hambali. Tapi antum jangan maksa orang lain untuk mengikuti madhab secara totalitas. Maka Anda katakan, imma dia kadzib, imma dia orang yang dusta, imma dia orang yang bohong. Mereka yang kemudian mengamalkan amaliyah, kemudian mengirimi surah Al-Fatihah kepada mayit. Dan ini sudah kita bahas di Masjid Al-Islah ya. Mereka yang mengirim surah Al-Fatihah kepada mayit, hari ini yang melakukan itu, yang menisbatkan madhab kepada madhab siapa? Asy-Syafi'i, itu madhab Abu Hanifah dan madhab Al-Imam Ahmad. Madhab Imam Syafi'i haram, gak bakal nyampe pahalanya. Terjemahan dimuliakan oleh Allah. Artinya orang yang kemudian mengatakan, ayo harus ikut madhab, gak boleh keluar dari pendapat madhab ini sekalipun. Imma dia dusta. Atau yang kedua, imma dia tidak tahu tentang hakikat bermadhab. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadhab atau tidak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadhab atau tidak? Bermadhab, beliau Hambali. Kakeknya adalah ulama Hambali yang sangat besar. Kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim Hambali. Para masyayikh Saudi Hambali. Tapi kemudian apakah dalam semua pendapat Hambali mereka ikuti? Tidak. Hatta MUI berjemaah, Majelis Ulama Indonesia, dalam prakteknya, apakah mereka kemudian mengikuti mazhab Syafi'i secara totalitas? La. Tidak sama sekali. Kalau orang mengambil mazhab Syafi'i, maka haram wanita pergi umrah tanpa ada mahram. Dan kalau mereka bermadzhab Syafi'i, setiap kali mereka tawaf,
lalu bersentuhan kulitnya dengan laki-laki dengan wanita, batal wudu'i. Mau berapa kali wudu dia? Sedangkan tawaf itu berdesak-desakan. Berapa kali wudu dia? Makanya mereka ketika umrah pinjem mazhab Maliki, pinjem. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah hal yang semacam ini itu tercela? Kemudian kalau mereka menisbatkan kepada mazhab Syafi'i, ana Syafi'i, lalu kemudian dalam praktiknya mengamalkan mazhab Hambali, tercela? La wallah, tidak tercela sama sekali. Tapi jangan kemudian menggaung-gaungkan, ayo wajib mazhab begini. Secara praktik tidak demikian. Para ulama mengatakan sebuah ucapan yang indah. I'rifur rijala bil haqq wa la ta'riful haqqa bir rijal. Kenali seseorang dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Identikkan seseorang dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Tapi jangan identikkan kebenaran pada diri seseorang. Kenali Imam Syafi'i dengan kebenaran yang ada pada dirinya. Kenali Al-Imam Ahmad dengan kebenaran yang ada pada pendapat-pendapatnya. Tapi jangan kenali kebenaran dengan nama si fulan. Jangan kenali kebenaran, bahwa kebenaran hanyalah ucapan Syafi'i. Kebenaran hanyalah ucapan Ahmad. Kebenaran hanya ucapan Malik. Kebenaran hanya ucapan Abu Hanifah. Tidak sama sekali. Sebab mereka ketika mereka berselisih pendapat, mereka sepakat di satu pendapat yang sama. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhhab. Sehingga para jemaah dimuliakan oleh Allah. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita, ketika kemudian kita mendapati perbedaan pendapat dalam ulama, pada diri ulama, lalu kemudian kita timbang pendapat mereka dengan dalil, yang tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Maka begini, hatta orang awam, repot sekali. Apakah orang awam, hakikatnya orang awam itu bermadzhab atau tidak? Kita orang awam ini sebenarnya kita ini bermadzhab apa tidak? Tidak. Para ulama mengatakan madhabul awam, madhabu mayyufti. Madhabnya orang awam itu adalah madhab orang yang memberi fatwa kepada dia. Artinya, kalau di kampung ini misalnya ada ustadz yang punya madhab masing-masing, satunya madhab Syafi'i, satunya ikut Hambali, satunya ikut Maliki misalnya. Lalu orang tanya satu masalah A ke ustadz yang madhab Syafi'i, masalah B ke Maliki, masalah C ke Hambali. Orang ini kira-kira madhabnya apa? Gaduh-gaduh. Maka memang enggak madhab. Madhabnya adalah madhabu mayyufti. Tergantung madhab orang yang memberi dia fatwa. Makanya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan, kalaulah kemudian kita mengikuti Al-Imam Ahmad di dalam satu pendapat, maka bukan karena Al-Imam Ahmad, karena kita mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan kita dapati qaul Ahmad aqrab ila sunnati Rasul, lebih dekat terhadap sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi hakikatnya di dalam bermadzhab sekalipun, apa yang lebih dahulu, apa yang harus kita dahulukan? Ittiba', bukan fanatik, bukan ta'assub, tapi ittiba' li Rasul alaihi salatu wassalam. Limada? Kenapa? Fa innana la nus'alu amman ittaba'na. Sebab kita tidak akan ditanya tentang siapa yang kita ikuti. La nus'al, kita tidak akan tanya, hal ittaba'ta Syafi'i, hal ittaba'ta Malik, hal ittaba'ta Ahmad, hal ittaba'ta Abu Hanifah. Kita enggak akan tanya kamu ikut Malik, ikut Syafi'i, ikut Ahmad, ikut Abu Hanifah. Tidak. Tapi yang Allah akan tanyakan apa? Apa yang Allah tanya? Mada ajabtumul mursalin? Apa yang kamu jawab untuk panggilan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kamu jawab? Apa yang kamu penuhi daripada ajakan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka mengikuti madhab itu wasilah untuk apa? Ittiba', bukan ta'assub. Maka alangkah jauhnya seseorang ketika kemudian dia beragama mengikuti madhab tertentu, lalu berhenti pada madhab itu. Berhenti dalam artian finalnya, rujukan utamanya, timbangannya, landasan beragamanya, seluruhnya memang madhab itu.
Bukan dibangun di atas ayat Allah, bukan dibangun di atas hadis Rasul. Ini yang disebut dengan apa? At-taqlidul a'ma, fanatik. Maka sekali lagi anda tekan, mengikuti madhab hukumnya boleh, sebab itu adalah wasilah untuk mengetahui, mengambil hukum dari dalil-dalil syar'i. Tapi ingat, apa niat kita mengikuti madhab tertentu? Ittiba', untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk ta'assub terhadap apa? Madhab tersebut. Kita adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sambil nunggu iqamah. Barakallahu fiik. Fadhal. Fadhal. Adzan dulu. Nanti. Habis itu nunggu lagi. Nunggu 15 menit lagi. Habis adzan? Enggak, langsung. Baik, kita lanjutkan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru satu contoh. Di dalam urusan apa? Di dalam urusan apa? Madhab. Dalam urusan madhab. Lalu beliau memberikan contoh yang lebih ngeri lagi. Kata beliau, wasuratul adiyah. Dan contoh yang lebih sempit lagi, min suwari hadzal naw, dari bentuk ta'assub dalam urusan agama. Apa itu? Suratut ta'assub lisyaikh. Ta'assub kepada syekh tertentu, kepada ustaz tertentu. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, mana yang lebih mending? Kalau ditanya tercela, semuanya tercela. Tapi kalau ditanya lebih mending, mana yang lebih mending? Taklid madhab atau taklid satu ustaz? Mana yang lebih mending? Yo, taklid madhab. Antum taklid madhab. Madhab itu bukan isi satu ulama, bukan. Dalam madhab Syafi'i misalnya, itu banyak ulama, bukan ikuti madhab Syafi'i itu. Kita ikuti Al-Imam Nawawi, kita ikuti Al-Imam Rafi. Berikutnya kita ikuti apa? Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, bukan kita ikuti satu ulama. Maka yang lebih parah ada ketika seorang beragama hanya ikut satu ulama, satu ustaz. Pokok kalau bukan ustaz ini yang ngomong, anda nggak percaya. Ajib. Hatta law khalafa ad-dalil as-sahih min al-kitab wa sunnah. Sampai andaikan ustaz ini, ulama ini menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, maka dia tetap ikut ustaz itu. Apakah ustaz ini benar? Meskipun orang menyampaikan salah, ini menyelisih hadis, ini menyelisih dalil. Maka para jemaah dia tetap mengikuti ustaz tersebut. Ini yang disebut dengan ta'assub. Ini yang disebut dengan apa? At-taqlid al-a'ma. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang semacam ini tidak dibolehkan. Sekali lagi, i'rifur rijala bil haqq wa la ta'riful haqqa bir rijal. Identikkan seseorang dengan kebenaran yang ada padanya. Jadi antum kenal orang itu dengan baik-baiknya sajalah. Yang jelek-jeleknya antum enggak usah banyak perhatikan. Yang jelek-jeleknya antum enggak usah banyak lihat. Kenali seorang dengan baik-baiknya, dengan kebenaran yang ada padanya. Oh, ini orang Masya Allah, pemahamannya bagus, orangnya saleh, orangnya amanah. Wala ta'riful haqqa birrijal. Tapi jangan kamu balik identikkan kebenaran dengan seorang. Akhirnya kalau nggak orang ini yang ngomong nggak benar. Ini salah perjalanan dilakukan oleh Allah. Kan tidak boleh kemudian kita fanatik kepada satu ustaz ini saja. Nggak boleh perjalanan. Ya. Ad-da'wah ilallah. Dan juga nasihat kepada para da'i. Ya, kepada diri kami pribadi dan kepada para da'i. Ad-da'wah ilallah. Dakwah itu kepada Allah. Bukan kepada diri sendiri. Mengajak itu kepada kebenaran. Mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Agar mereka kembali kepada Allah.
Kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan apa yang lebih bagus, ucapan yang lebih bagus dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri. Bukan kemudian memframing bahwa dirinya adalah rujukan utama yang berhak untuk apa? Ditiru secara keseluruhan. Sehingga kemudian kadang-kadang ustadznya tidak merasa bahwa dirinya membentuk mental itu di tengah-tengah jamaahnya. Tapi yang terjadi adalah jamaahnya kemudian memiliki mental itu. Kalau nggak ustadz ini nggak benar sudah. Ustadz ini kalau salah, mau diterangkan dalil, mau banyak ustadz yang lain yang membantah. Nggak, pokok kalau ustadz ini pasti benar. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu mending kita taklid mazhab. Ini lebih nemen ini, lebih parah ini. Tidak mau taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Nawawi, lalu taklid kepada ustadz yang masih hidup zaman sekarang. Ini lebih serem lagi nih. Ini lebih keliru lagi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kullu qaulin yuqbalu wa yurad. Semua ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak. Illa qaulu sahibi hadzal qabr. Kata Imam Malik, kecuali ucapan pemilik kubur ini. Itu Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun ustaz, adapun ulama, adapun masyayikh, hormati mereka sebagai sosok seorang guru. Wajib menghormati mereka. Wajib menunaikan hak-hak mereka. Sebab Rasul bahkan mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'lam bi'alimina haqqahu." Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi, orang-orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya, atau tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dan tidak mau tahu dengan hak orang alim daripada kami. Jadi orang alim, para ulama, para ustadz, para guru itu punya hak para jemaah. Hak dihormati, hak untuk kemudian didoakan dengan kebaikan. Tapi bukan diikuti secara totalitas. Dibenarkan semua ucapannya sampai pun itu yang salah berseberangan dengan dalil. Tidak boleh berjamaah melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu dahului siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Maka enggak boleh. Ya. Makanya ya, sekarang itu para jamaah dilakukan hati-hati main sosial media. Sosial media ini yang lebih serem bukan lagi kemaksiatannya hari ini. Ya, bukan lagi tentang syahwatnya, tapi syubhatnya. Semua orang berani ngomong. Dan ajibnya yang dalilnya apa? Satu dalil Ustadz Fulan, satunya dalil Ustadz Alan. Ustadznya dia nggak merasa di rumah. Ustadznya biasa-biasa aja. Jamaahnya gelutan. Jamaahnya ribut, tengkar, ardu argumen. Ustadznya khair-khair aja. Nggak ada masalah. Maka yang seperti ini berjamaah yang dimuliakan oleh Allah harus kita hindari. Ini sama sekali tidak diajarkan oleh apa? Salafuna as-salih. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Nggak ada satupun murid Ibnu Mas'ud mengatakan, guru kami Ibnu Mas'ud, apalah kamu gurunya Ibnu Umar. Yang Ibnu Umar dia mengatakan, guru saya Ibnu Umar, apalah guru kamu Ibnu Abbas. Tidak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Wa min suwari ta'assub al-hadithah. Di antara bentuk ta'assub yang modern. Apa itu? At-ta'assubu li jama'atin aw hizbin. Ta'assub terhadap kelompok atau organisasi tertentu. Jadi adanya organisasi, adanya yayasan misalnya, adanya lembaga-lembaga, itu semua wasilah. Semua wasilah. Makanya kita juga sebagai kita ana dan antum ini kan hanya orang-orang awam. Kita ini hanya hitungannya hanya murid. Maka jangan menimbang lembaga itu seakan-akan jelek-jelek total atau bagus, gak ada cacatnya, gak mungkin. Pasti ada benernya, pasti ada
salahnya, ada kelirunya. Sebab itu hanya wasilah para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kemudian ta'assub terhadap kelompok tertentu, ta'assub masjid tertentu, ta'assub pondok tertentu. Pokok kalau nggak pondok ini sesat ajarannya. Pokok kalau nggak lembaga ini keliru. Pokok kalau nggak yayasan ini, pokok kalau nggak ormas ini, subhanallah, yang semacam ini. Bahkan hal-hal yang semacam ini justru memperuncing perselisihan. Bayangkan, dahulu di dalam ranah ilmiah, masalah kunut subuh saja misalnya, di dalam masalah kunut subuh, ya, di masa dulu itu memang khilaf para ulama. Khilafnya antara siapa? Hambali sama Syafi'i. Bergeser, ganti khilafnya antara apa? NU dan Muhammadiyah. Bergeser antara Aswaja dengan Wahabi katanya. Jadi khilaf-khilaf yang masa lalu sudah ada, yang sudah disepakati bahwa itu khilaf, hari ini diperuncing karena khilafnya bukan lagi dinisbatkan kepada ranah ilmu. Kelompok ini, kelompok itu. Ya. Maka yang semacam ini para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh. Makanya yang bahas, makanya anak udah minta ke takmir ini, bahas gini-gini ini harusnya orang sepuh. Anak pengen berhenti ya sini. Pembahasan apa? Ini. Ya, cuman Bang Jabal ini Masya Allah ngeyel. Gak apa-apa Ustaz, gaskan satu. Karena yang bagusnya yang nyampaikan gini yang sepuh-sepuh. Ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti ini tidak boleh. Yadinu bil wala li ashabi jama'atihi duna ghairihi minal muslim. Mereka berloyalitas hanya kepada orang yang satu organisasi dengan dia. Tapi kepada orang muslim yang tidak satu organisasi, mereka nggak mau loyal. Wa hadza madmum la mahalata. Ini jelas tercela. Allahu qala, maka Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwat. Orang mukmin itu bersaudara. Nggak ada embel-embel ini atau embel-embel organisasi ini, organisasi itu. Nggak ada embel-embel partai ini, partai itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaiki di antara persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan, bahwa ingat, poin utama dalam beragama adalah beragama sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, mengikuti secara totalitas dengan apa syariat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu hanyalah wasilah. Sekali lagi, itu hanyalah alat, itu hanyalah wasilah, perantara untuk kita bisa mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya. Maka belajar daripada guru-guru dengan mazhab tertentu, dengan kitab tertentu, dengan metode tertentu, ini sekali lagi hanyalah wasilah. Masuk ke dalam lembaga tertentu, itu hanyalah wasilah. Untuk apa? Untuk benar-benar mengikuti Rasul, untuk benar-benar mewujudkan ittiba' li Rasul. Kalaulah masuk lembaga tertentu, kalaulah mengikuti madhab tertentu, kalaulah belajar dari ustadz tertentu, kalaulah belajar kitab tertentu, menjadikan kita semakin jauh daripada ittiba', menjadikan kita semakin taklid buta terhadap apa yang kita ikuti itu, maka jelas itu bukanlah kebenaran. Kebenaran adalah ketika wasilah-wasilah yang ada dalam kehidupan kita ini menjadi jalan untuk kita menjadi hamba yang lebih ittiba' terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.